Nah, pasti kalian udah penasaran banget kan, aku mau presentasiin tentang apa? Nah, aku bakal mempresentasikan tentang aplikasi sistem pakar untuk diagnosis awal penyakit gigi dan mulut. Nah, kita tahu kan bahwa di Indonesia, bahkan di daerahku sendiri, sangat minim adanya jam praktek dari dokter gigi. Nah, maka dari itu terciptanya aplikasi sistem pakar ini untuk membantu masyarakat dalam untuk mengetahui apa sih penyakit gigi dan mulut yang pasien alami, jadi nggak perlu tuh repot-repot untuk ke dokter gigi. Dan aplikasi ini juga memudahkan para dokter untuk mendiagnosis pasien mengalami penyakit gigi dan mulut itu apa yang pasien derita gitu. Terus pasti dari kalian muncul nih, bagaimana sih perencanaan dari aplikasi sistem pakar ini? Nah, sebelumnya aku mau tanya nih dari kalian. Ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari gigi? Pasti anak biologi tahu dong apa itu pengertian dari gigi. Nanti kalau kalian tahu bisa tulis ya di bawah. Nah, pasti dari kalian udah ada yang bertanya-tanya nih, apa sih pengertian gigi itu? Boleh dikasih tahu dong. Nah, pengertian gigi adalah gigi salah satu organ. Gigi merupakan salah satu organ yang ada di wajah kita, yang keberadaannya sangat penting. Coba kalian bayangin, jika kalian di usia saat ini, kalian nggak punya gigi. Pasti kalian susah untuk berbicara, susah untuk makan, bahkan rasa aneh nggak sih di usia kita nggak memiliki gigi? Pasti aneh kan? Nah, pada umumnya orang-orang itu menyepelekan nih tentang kesehatan gigi. Karena itu lebih memperhatikan kesehatan, karena itu mereka lebih memperhatikan kesehatan yang ada di tubuh mereka daripada memperhatikan kesehatan gigi. Gigi juga salah satu alat yang digunakan untuk mengolah makanan. Nah, di dalam gigi itu kan kita tahu kan, gigi itu mengalami yang namanya mekanisme gerak peristatik kan. Nah, adanya gigi, kita dapat menggigit, memotong, mengunyah, menyobek, dan menghaluskan makanan yang kita cerna. Terus, gigi juga berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi halus. Hal ini sangat membantu kinerja enzim untuk mencerna makanan secara cepat dan efisien. Nah, ini nih aku contohin gambar gigi. Pasti dari kalian ada nggak sih gigi kalian yang pernah mengalami kerusakan, kayak berlubang, ompong, atau yang lain-lain. Pasti dulu pernah kan, waktu kecil kalian pernah ompong. Nah, selanjutnya aku bakal tanya nih dari kalian. Kalian tahu nggak sih apa aja penyakit gigi dan mulut? Pasti kalian udah tahu dong. Nah, kalian bisa nih tulis di kolom komentar apa aja yang kalian ketahui tentang penyakit pada gigi dan mulut. Aku juga mau nyontohin nih beberapa penyakit pada gigi dan mulut. Aku ada gambarnya. Nah, yang pertama, kalian tahu nggak ini itu gambar apa? Ini ada gambar dokter yang lagi ngebor salah satu gigi. Kalian tahu nggak ini apa? Nah, benar banget nih. Ini adalah penyakit gigi, yaitu gigi berlubang. Kalian di usia saat ini pernah nggak ngalamin gigi berlubang? Nah, jujur ya, aku tuh pernah ngalamin gigi yang berlubang. Dan itu benar-benar sakit banget. Nah, kalian tuh di usia saat ini tuh perlu banget menjaga kesehatan gigi, menggosok gigi sebelum tidur, dan menggosok gigi setelah makan. Itu penting banget sih, soalnya di usia kita yang saat ini kita mengalami gigi berlubang itu benar-benar mengganggu aktivitas kita kan. Nah, selanjutnya ini ada gambar seorang dokter
Dia lagi melihat mulut dan gigi yang sangat kotor sekali kan. Kalian bisa lihat itu giginya pada rusak. Nah, itu salah satu contoh jika kita tidak merawat gigi kita dengan baik. Gigi itu pasti akan mengalami sakit. Selain kita mengalami sakit gigi, pasti gigi juga akan mengalaminya. Nah, selanjutnya, nah ini pasti dari kalian nggak pernah ngalamin yang namanya bau mulut. Nah, bau mulut ini kan pasti mengganggu aktivitas kita kan, aktivitas kita berkomunikasi dengan orang lain, terus kita jadi nggak pede gitu dengan bau mulut yang kita alami. Terus selanjutnya kan udah nih kita mengenal tentang pengertian gigi, terus penyakit pada gigi dan mulut. Selanjutnya, pasti kalian bertanya, yang tadi kan, bagaimana sih perencanaan aplikasi sistem pakar untuk diagnosis awal penyakit gigi dan mulut? Sebelumnya kita kupas dulu tentang judul ini. Pertama itu pasti ada sistem pakar. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu sistem pakar? Kalau kalian tahu, bisa tulis di kolom di bawah ini ya. Nah, jawaban kalian keren-keren nih. Banyak banget mungkin yang dari anak biologi udah tahu sistem pakar ya, walaupun dari anak biologi pasti awam tentang sistem pakar. Nah, aku jelasin apa itu sistem pakar. Sistem pakar adalah salah satu cabang ilmu komputer yang dapat diterapkan dalam bidang kedokteran, seperti diagnosis penyakit dan sampai pemberian resep atau solusi untuk diagnosis yang ada. Sistem pakar atau expert system adalah suatu aplikasi komputer yang ditunjukkan untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan persoalan dalam bidang yang spesifik. Aplikasi sistem pakar ini dibuat seakan-akan seperti seorang pakar atau ahli dalam bidangnya. Ya, namanya sistem pakar pasti kayak dibuat seakan-akan tuh dia udah mengetahui ini tuh penyakit apa dan mudah sekali untuk mendiagnosis dan memberikan saran tentang penyakit yang diderita pasien. Nah, kita udah tahu nih apa itu sistem pakar dan tadi udah mengetahui tentang apa itu gigi, penyakit gigi. Terus aku mau tanya lagi, apa itu sistem dan aplikasi? Sistem dan sistem pakar ini di sini berbeda ya teman-teman. Nah, kalian tahu nggak sistem dan aplikasi? Kalian kan pastikan di handphone, di komputer kalian atau di device lain kan pasti kalian banyak kan aplikasi. Nah, kalian itu punya banyak aplikasi dan kalian tahu nggak sih apa itu pengertian dari aplikasi? Kalau kalian tahu tentang apa itu pengertian sistem dan aplikasi, bisa tulis di bawah ini ya, di kolom di bawah ini. Aku tunggu jawaban kalian. Nah, apa sih sistem, apa sih aplikasi? Pasti kalian bertanya-tanya kan, aku selama ini punya aplikasi, tapi aku kok nggak tahu ya apa itu pengertian dari aplikasi. Nah, ayo siapa nih yang tahu tentang pengertian sistem dan aplikasi? Oke, jawaban kalian pasti keren-keren banget nih. Oke, aku akan jelasin pengertian tentang sistem. Nah, sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan bahasa Yunani, sustema. Adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen yang lain. Nah, kalian udah tahu kan apa itu pengertian sistem? Kurang lebihnya mungkin pengertian sistem hampir sama ya teman-teman tentang dari pengertian sistem pakar. Selanjutnya aplikasi. Nah, kalian pasti bertanya-tanya dong, apa sih aplikasi Septina? Apa sih? Pasti kalian penasaran banget. Nah, aku bakal jelasin apa itu pengertian dari aplikasi. Aplikasi atau application adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan
komputer yang mengerjakan tugas-tugas tertentu. Contohnya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Aplikasi berasal dari kata application yang artinya adalah penerapan lamaran pengguna. Gitu teman-teman. Nah ini aku contohin banyak sekali kan pasti dari gambar ini aplikasi di gambar ini pasti kalian lebih banyak nih aplikasi yang kalian terapin di handphone atau di device kalian. Nah, kita tadi udah tahu apa itu sistem, aplikasi, dan masih banyak lagi tadi yang udah aku jelasin. Terus, sekarang kita bakal lanjut ke metode sistem yang bakal digunain dalam penerapan aplikasi ini. Nah, dalam metode ini kita menggunakan metode prototype. Apalagi sih Septina, tadi udah banyak banget nih kamu jelasin tentang pengertian ini. Terus sekarang apalagi sih prototype itu? Nah, prototype itu adalah proses iteratif dalam sistem yang bekerja atau working system secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara pengguna dan analis. Dalam metode ini, sistem yang digunakan, metode sistem prototype ini yang digunakan pada aplikasi ini ada pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototype, pengkodean sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, dan yang terakhir menggunakan sistem. Nah, ini itu urutan dari metode sistem prototype yang bakal digunain di aplikasi sistem pakar untuk diagnosis awal penyakit gigi dan mulut. Nah, terus bagaimana sih perencanaan dan implementasi sistemnya? Nah, perencanaan dan dan implementasi sistem. Nah, implementasi sistem merupakan tahap merealisasikan sistem yang dibuat oleh penulis. Apakah sistem yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan? Tujuan implementasi sistem adalah untuk menjelaskan tentang manual, modul, serta semua user yang akan menggunakan sistem. Jadi di implementasi sistem ini bakal dijelasin tuh bagaimana cara kita menggunakan aplikasi sistem pakar ini. Jadi nggak asal-asalan nih kita menggunakan aplikasi sistem pakar ini. Nah, dalam perencanaannya, dalam perencanaan sistem ini menggunakan use case diagram, teman-teman. Use case diagram itu kayak gimana sih, Septina? Nah, use case diagram itu seperti ini gambarnya. Nah, ini itu pasien. Nah, nanti pasien itu bakal dilihat daftar penyakitnya. Kemudian nanti dari sistem itu akan mencari pencarian posisi. Nah, kemudian data setelah dilakukan melihat daftar penyakit, itu bakal dianalisis dari sistem itu akan muncul analisa gejala. Kemudian bakal didiagnosis dan menampilkan hasil diagnosis tersebut. Itu penjelasan dari use case diagram. Kemudian ada activity diagram analisa gejala. Nah, diagramnya seperti ini. Dari pasien itu bakal memilih diagnosis penyakit yang pasien alami. Terus dari sistem akan menampilkan halaman tentang diagnosis penyakit. Jadi misal kita masuk ke aplikasi ini. Nah, nanti dari kita tuh bakal nyebutin gejala apa aja yang akhir-akhir ini kita alami. Kemudian dari sistem itu akan muncul halaman diagnosis dari penyakit dari apa yang kita tulis gejala di sistem itu. Kemudian dari pasien itu memilih dan mulai memilih diagnosis dari sistem. Terus dari sistem menampilkan pilihan gejala. Terus dari pasien memilih gejala dan berlanjut dari sistem itu memeriksa data gejala dan diagnosis. Nah, selanjutnya itu ada squash diagram menampilkan hasil diagnosis.
Nah, seperti ini teman-teman diagramnya. Jadi, dari pasien itu akan dilihat penyakitnya. Nah, nanti dari sistem itu udah ada beberapa data penyakit tentang gigi dan mulut. Kemudian diproses data penyakit itu, nah kemudian akan menampilkan keterangan penyakit